belajar, berkembang, berkolaborasi, dan berdampak. 4 hal ini menjadi bagian dari perjalanan IAS, International Association of Students in Agricultural and Related Science, organisasi mahasiswa internasional yang menjadi wadah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, serta wawasan global di bidang pertanian, sains, dan ilmu terkait lainnya. Dengan semangat Think Globally, Act Locally, IAS mendorong mahasiswa untuk melihat berbagai isu dari perspektif global, sekaligus menciptakan aksi nyata bagi lingkungan sekitar. IAS LC Undip berdiri sejak tahun 2007 dan merupakan bagian dari IAS Indonesia dan IAS World. Dan pada tahun 2026, perjalanan IAS LC Undip hadir melalui Grasias. Untuk menggerakkan seluruh perjalanan tersebut, IAS LC Undip memiliki struktur yang terdiri dari Executive Committee, Control Council of Local Committee, Human Resource Development Department, Project Department, Exchange Department, Public Relation and Partnership Department, serta Science and Technology Department. Setiap departemen kemudian hadir dengan programnya masing-masing. Lalu, apa aja sih program kerja yang ada di IAS LC Undip? Yuk, kita simak bersama. Di balik setiap program tadi, ada orang-orang yang membuat semuanya menjadi nyata. Keberhasilan IAS tidak hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi juga tentang orang-orang yang tumbuh di dalamnya. Mereka yang berani mencoba, terus berkembang, dan membawa pengalaman IAS untuk melangkah lebih jauh. Inilah beberapa pencapaian mereka. Halo teman-teman semua, kenalin aku Anggun Pusifani Gultom dari Departemen Exchange sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia. Halo teman-teman, aku Tiara Hailila Zahra dari Departemen Sains and Teknologi. Aku awardee beasiswa Bakti BCA 2026. Halo teman-teman, aku Takika Sarabila dari Departemen HR sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Azari Hota Sujoswa Manik dari Departemen Sains and Teknologi sebagai awardee beasiswa Menggapai Cita. Apa yang memotivasi kamu untuk mendaftar beasiswa tersebut? Sebenarnya sejak awal kuliah, one of my big goals adalah untuk mendapatkan beasiswa. Jadi memang dari semester 1 aku selalu berusaha untuk daftar beasiswa di mana aku memenuhi kualifikasi yang mereka cari. Dan kenapa aku daftar beasiswa Bakti BCA ini adalah karena aku merasa bahwasanya Bakti BCA ini tidak berfokus untuk memberikan benefit finansial saja, tetapi dia juga berfokus untuk memberikan benefit non-finansial seperti program-program pengembangan untuk para awardee-nya. Bagaimana proses persiapan yang kamu lakukan sebelum mendaftar beasiswa tersebut? Yang aku persiapkan sebelum mendaftar, aku mempersiapkan prestasi-prestasi akademik yang aku punya karena aku mendaftar di kategori prestasi akademik. Kemudian juga aku mempersiapkan berkas-berkas lainnya yang diperlukan seperti KTM, kemudian surat keterangan aktif kuliah, surat tidak menerima beasiswa lain, dan selain itu aku juga bertanya kepada awardee-awardee sebelumnya apa yang harus aku persiapkan. Apa pesan atau tips yang ingin kamu berikan kepada mahasiswa yang ingin mencoba mendaftar beasiswa tersebut? Nah, buat teman-teman mahasiswa yang pengen daftar beasiswa, aku punya tips yaitu jangan minder. I'm not a one-shot person, aku mengalami banyak kegagalan di proses rekrutmen beasiswa sebelumnya. So, aku pernah mengalami di titik dimana aku merasa tidak deserve untuk mendapatkan beasiswa. Tetapi kita harus tetap bangkit, kita harus tetap percaya bahwasanya sudah ada beasiswa yang menanti kita di depan. So, beasiswa Bakti BCA is waiting for you. Mengapa kamu memilih mengikuti program beasiswa tersebut?
Aku pribadi memilih mengikuti program Beasiswa Bank Indonesia karena aku merasa bahwa Beasiswa Bank Indonesia ini merupakan beasiswa yang lengkap. Jadi dia nggak hanya memberikan kita bantuan dari segi finansial, tapi juga membantu kita berkembang dari aspek lain. Jadi di Beasiswa Bank Indonesia ini kita nantinya akan bergabung di komunitas yang bernama Genbi, yaitu Generasi Baru Indonesia. Nah, jadi komunitas ini nantinya akan melakukan berbagai kegiatan seperti upgrading dan kegiatan sosial lainnya. Jadi menurut aku Beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya memberikan bantuan dari segi finansial, tapi juga bisa membantu kita berkembang dari hal-hal lain. Menurut kamu, faktor apa yang paling berpengaruh hingga akhirnya kamu lolos? Menurut aku sendiri faktor yang paling berpengaruh dalam proses seleksi itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang pertama, bagaimana kita percaya sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sendiri udah minder dan juga udah ragu buat ikut seleksi beasiswanya, orang lain juga pasti bakal ragu buat lihat kita. Yang kedua, itu gimana cara kita buat mengenali diri kita sendiri. Karena kan pada saat mengikuti beasiswa kan prosesnya panjang, mulai dari berkas, psikologi, dan juga wawancara. Jadi kalau misalnya kita udah bisa mengenali diri kita sendiri, kita juga bisa mempromosikan diri kita dengan baik kepada penyelenggara beasiswa. Kemudian nggak hanya mengenali diri kita sendiri, kita juga harus mengenali penyelenggara beasiswa tersebut, apa yang kita ketahui tentang mereka, supaya mereka juga yakin untuk memilih kita sebagai kandidat penerima beasiswanya. Apa pesan atau tips yang ingin kamu berikan kepada mahasiswa yang ingin mencoba mendaftar beasiswa tersebut? Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba untuk mendaftar beasiswa tersebut, pesan dari aku adalah jangan ragu dan jangan takut gagal. Apa perubahan terbesar yang kamu rasakan setelah menjadi penerima beasiswa tersebut? Oke, perubahan terbesar aku setelah jadi penerima beasiswa BI ini, jujur sebenarnya belum yang berubah banget karena kami belum memulai program kerja kami. Tapi sejauh ini kita udah ada acara di Muladi, jadi kita lebih tahu nih tentang perkembangan gimana sih keuangan Indonesia saat ini. Dan juga aku jadi banyak teman dari universitas lain, khususnya yang ada di Semarang. Apa kesalahan atau hal yang sebaiknya dihindari oleh calon pendaftar beasiswa? Oke, hal yang sebaiknya dihindari adalah tidak lengkapnya formulir yang akan kalian ajukan untuk pendaftaran. Karena walaupun nih kalian merasa bahwa seleksi berkas itu simple dan kayaknya semuanya bakal lolos, sebenarnya enggak teman-teman. Misalnya kalian ada foto yang ngeblur atau ada satu formulir yang tertinggal, itu akan merugikan kalian. Jadi saran aku untuk formulir harus lengkap dan jelas. Kemudian yang kedua adalah saat wawancara, jawaban kalian jangan hanya berfokus untuk diri kalian sendiri, tapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat di sekitar kalian, khususnya di desa, di dekat kuliah kalian, atau juga di masyarakat yang lebih luas lagi. Apa pesan atau tips yang ingin kamu berikan kepada mahasiswa yang ingin mencoba mendaftar beasiswa tersebut? Oke, untuk teman-teman semuanya yang tahun depan bakalan join beasiswa BI, saran dari aku adalah sebisa mungkin kalian luangkan waktu kalian yang super sibuk, super crowded dengan tugas kuliah itu buat lengkapin semua formulir dan juga persiapan untuk wawancara BI. Kemudian kalian jangan lupa percaya diri, kalian berdoa, dan juga yang terakhir kalian harus minta doa kepada kedua orang tua kalian, karena dari situ menurut aku kenapa aku bisa diterima sebagai awardee beasiswa BI di tahun ini. Terima kasih. Tantangan terbesar apa yang kamu hadapi selama proses beasiswa? Oke, mungkin tantangan terbesar yang aku hadapi itu ketika menyusun CV-nya. Karena itu pertama kalinya aku menyusun CV dengan serius karena mau jadi salah satu syarat untuk menjadi pendaftar di beasiswa tersebut. Dan aku benar-benar tidak ada arah atau tidak ada panutan yang bisa aku contoh membuat CV yang baik dan benar itu seperti apa. Kalimat itu bagaimana. Dan puji Tuhannya aku dibantu oleh bibi aku di situ. Jadi aku lagi di luar kota juga dan segala proses pembentukannya itu dibantu oleh keluarga lah. Bagaimana kamu membagi waktu antara kewajiban akademik dengan kegiatan selama mengikuti beasiswa tersebut? Oke, puji Tuhannya beasiswa ini menawarkan kelas mentoring. Jadi kelasnya diadakan setiap hari Sabtu atau weekend. Jadi itu tidak begitu mengganggu perkuliahanku dan aku bisa membagi waktu dengan baik karena pertemuannya cuma sekali seminggu aja. Apa pesan atau tips yang ingin kamu berikan kepada mahasiswa yang ingin mencoba mendaftar beasiswa tersebut? Oke, mungkin pesan atau tips yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman semua adalah jangan pernah berpikir untuk tidak mencoba. Yang terpenting menurutku adalah proses kalian menyusun berkas-berkas yang diwajibkan, seperti CV ataupun esai jika menjadi salah satu requirements ya. Karena yang terpenting adalah bukan kalian diterima atau tidak. Ada banyak instansi atau perusahaan yang menawarkan program beasiswa. Tetapi yang terpenting adalah growth kita dalam menyusun CV dan juga menyusun esai-esai tersebut. Jika amit-amitnya di beasiswa yang kalian daftar ini tidak diterima, kalian bisa menggunakan CV atau esai tadi, kalian poles demikian sehingga bisa mendaftarkannya ke beasiswa lain lagi. Jadi menurutku adalah jangan pernah minder buat mencoba, karena ketika kita tidak diterima pun tidak ada dampak buruknya atau ruginya buat kita. Kita juga tidak mengeluarkan uang atau yang lain. Yang ada adalah kita mengeluarkan waktu untuk berkembang dan bertumbuh untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja. Hai.
Perkenalkan, aku Aurelita Aida Fitri Aisyah dari SD Departemen. Halo, aku Asabingga Homing Seatonli dari HR di departemen. Dan di sini kami mengikuti program Internship at InHeart Halal Research and Training in IIUM Malaysia. Persiapan apa aja yang menurut kamu paling penting sebelum berangkat atau mengikuti kegiatan ini? Yang paling utama sih karena ini internasional pasti paspor. Terus karena kami itu dapat pendanaan dari Undip, jadi perlu mempersiapkan administrasi untuk Undip itu dari jauh-jauh hari biar ada spare waktu lah, nggak terlalu mendadak. Terus ya seperti perjalanan internasional pada umumnya, akomodasi, tiket pesawat, juga kemampuan bahasa Inggris seperti itu. Apa yang membuat kamu tertarik mengikuti kegiatan internasional atau exchange ini? Hal utama yang bikin aku tertarik banget itu topiknya itu adalah tentang halal, karena aku tuh mahasiswa teknologi pangan dan juga seorang muslim, jadi halal itu kan salah satu hal yang sangat penting dalam memilih makanan. Makanya ini juga big opportunity gitu loh, karena aku dapat kesempatannya internship internasional ke Malaysia yang which is kebijakan halalnya tuh lebih bagus, lebih Univnya pun lebih expert mengenai halal gitu, jadinya it's a good opportunity to take. Benar, selain itu kita juga tertarik banget, selain kebijakan halal yang lebih kompleks dan lebih bagus dari Indonesia, kita juga tertarik banget untuk belajar tentang budaya-budaya yang ada di Malaysia tersebut. Apalagi tentang halal muslimnya terutamanya gitu sih. Tantangan apa yang paling kamu rasakan selama mengikuti program exchange? Tantangan yang paling kita rasain itu selain dari administrasinya yang cukup banyak dan ribet untuk diurus, itu juga kita tuh harus tetap mengikuti dan mengimbangi materi yang di Indonesia, karena kan kita cuma 1 bulan ya, jadi tidak mendapatkan konversi. Jadi mau nggak mau kita harus tetap memenuhi tugas-tugas untuk dapat mendapatkan nilai yang bagus. Itu sih tantangan yang paling besar. Pengalaman apa yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan exchange itu? Oke, pengalaman yang kita lakuin di sana cukup untuk berkesan sih, karena kita selain belajar tentang PCR, di sana kan kita juga praktik. Jadi secara nggak langsung kita mendapatkan materi dan praktiknya secara langsung. Kita belajar tentang PCR konvensional dan PCR real time di situ. Selain itu juga di sana profesornya itu baik banget, karena kita juga selain belajar tentang PCR, tentang bioteknologi pangan, kita juga belajar tentang halal dan skill komunikasi bahasa Inggris kita. Selain itu pengalaman yang kita miliki di sana, kita memiliki banyak relasi, karena di sana tuh banyak banget teman-teman yang baik ya kepada kita ya, apalagi Dari berbagai negara, karena di situ kan universitasnya internasional gitu sih menurut kita. Apa tips yang ingin kamu bagikan kepada mahasiswa yang ingin mencoba mengikuti program yang serupa? Oke, jadi teman-teman, yang pertama kalian harus berani mengambil resiko, yang kedua kalian jangan minder, yang ketiga kalian harus memanfaatkan relasi serta organisasi kayak di IAS LS Hidup ini, kalian bisa mendapatkan informasi tentang exchange maupun internship. Benar, banyakin tanya ke cutting, ke dosen terkait dengan administrasi. Apalagi administrasi itu yang sudah aku sebutin di awal tuh sangat panjang dan ribet urusannya, jadi emang harus banyak wirawiri gitu. Bener banget, jadi teman-teman kita tunggu ya kesempatan kalian untuk internship maupun exchange di luar negeri. Halo semuanya, kenalin nama aku Fikria Putriasya dari HRD Departemen. Halo semuanya, perkenalkan aku Fardiana Khairatul Ilma dari Sains and Teknologi Departemen. Dan kami peraih juara 1 Podconfest by UNESA. Halo semuanya, perkenalkan aku Lintang Zadit Sofia dari HRD Departemen. Aku berpengalaman sebagai juara 2 esai Pekan Ilmuwan Muda Nasional yang diselenggarakan oleh Capai Cita tahun 2025. Halo teman-teman semuanya, aku Sophie Maulida. Aku sebagai finalis lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa tingkat nasional tahun 2026. Menurut kalian, apa yang menjadi nilai tambah dari karya atau proposal yang diajukan? Oke, untuk nilai tambah dari produk atau karya yang kami hasilkan itu kami menggunakan bahan baku lokal yang menjadi potensi di sekitar kita. Jadi karena banyak bahan baku lokal, khususnya itu bahan samping yang sering kali terbuang, sehingga kami itu manfaatkan bahan baku tersebut agar bahan baku tersebut akhirnya itu tidak menjadi limbah. Nah, jadi bahan tersebut berpotensi untuk dijadikan suatu produk yang memiliki nilai tambah, di mana produk itu juga mampu untuk dimanfaatkan dalam produk baru. Seperti pada produk kita itu, limbah tersebut dimanfaatkan untuk menjadi edible coating yang nantinya itu dapat melapisi buah-buah segar sehingga buah tersebut itu tidak mudah untuk membusuk. Apa pengalaman paling berkesan selama mengikuti kompetisi atau program tersebut?
pengalaman berkesan bagi kami itu waktu latihan sesi presentasi ya. Nah di situ kami karena nggak punya waktu yang tepat, jadi tuh kami menggunakan media online. Sehingga di situ menjadi tantangan buat kami bagaimana kayak bisa dengar satu sama lain dan juga ngepasin waktunya juga seperti itu. Pelajaran apa yang paling kalian dapatkan dari proses ini, baik menang maupun belum berhasil? Jadi pelajaran yang kami dapatkan itu bahwa jangan pantang menyerah karena awalnya itu kita udah nyoba 3 kali perlombaan ini baru menang yang keempat kalinya gitu. Jadi terus berusaha dan juga apa sih yang bisa kita revisi dari tugas-tugas sebelumnya gitu. Jadi ada kebaruan di lomba-lomba berikutnya sehingga juri pun akan tertarik untuk oh ini layak nih untuk jadi juara seperti itu. Apa yang mendorong kamu mengikuti kompetisi atau program pendanaan ini? Hal yang mendorong aku untuk mengikuti kompetisi ini sebenarnya dari rasa ingin tahu yang begitu besar. Itu dimulai pada saat aku kelas 12 oleh guruku itu untuk didorong mengikuti berbagai jenis karya ilmiah, lomba karya ilmiah ataupun lomba esai, dan itu juga aku bawa sampai ke perguruan tinggi. Nah, di kuliah ini aku juga mengikuti berbagai jenis lomba termasuk dari esai yang diselenggarakan oleh Capai Cita dan juga STMIK Pratnya Paramita, yaitu di Pekan Ilmuwan Muda Nasional. Bagaimana proses penyusunan proposal atau karya sudah siap dikirim? Untuk penyusunan proposal sendiri atau karya ilmiah atau esai itu bisa dimulai dari yang pertama adalah mengeksplorasi ide. Tipsnya yaitu yang pertama memperbanyak bacaan, baik dari paper ilmiah, lalu ada jurnal internasional maupun nasional. Nah, setelah itu dari tim tersebut akan menyelaraskan ide, mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup. Nah, ada salah satu tips yang paling penting untuk bisa memenangkan lomba esai, yaitu memperbarui dan juga membuat prototipe dari ide yang sudah kita hasilkan. Apa saran kamu untuk mahasiswa yang ingin mulai mengikuti kompetisi atau mengajukan pendanaan? Saran aku yang pertama adalah berani untuk mengambil kesempatan tersebut. Selain itu juga memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dan juga berani untuk mengeksplorasi ide di luar dari materi yang telah diajarkan di kelas. Karena mau bagaimanapun juga materi yang telah diajarkan di kelas itu tidak cukup. Hanya kita pelajari sampai di tes ataupun seperti UTS ataupun UAS. Tetapi juga bisa kita eksplor melalui lomba-lomba yang telah dilaksanakan. Bagaimana awal mula munculnya ide yang kamu angkat? Oke, untuk awal mula ide yang kami angkat ini, aku dan tim berusaha untuk melihat permasalahan yang ada di sekitar kami, yaitu permasalahan mengenai pencemaran air. Di sini kami berusaha untuk mendapatkan inovasi yang solutif, yaitu dengan membuat mikroplastik atau alat pendeteksi mikroplastik dengan berbasis Kampadi, yaitu nanosensor yang berbasis Kampadi dengan doping nitrogen. Seperti itu, kami mengembangkan sebuah inovasi ini dengan harapan bahwa inovasi ini solutif dan bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan terbesar apa yang kamu hadapi selama proses persiapan? Tantangan terbesar yang kami hadapi ini adalah bagaimana kami menyatukan ide-ide yang ada dalam sebuah tim. Karena dalam beberapa tim atau dalam suatu tim itu pasti banyak kepala yang memiliki berbagai pendapat masing-masing. Di sini kami mencoba menyatukannya sesuai dengan kondisi yang ada di kondisi nyatanya atau kondisi yang ada di lingkungan. Seperti itu. Kemudian kami berusaha untuk mencari referensi yang tepat, mencari metode atau menentukan metode yang tepat, serta kami menentukan rencana-rencana ke depan dan mempertimbangkan bagaimana waktu, kemudian fasilitas dan juga biaya itu dapat sesuai dengan tahapan penelitian yang akan kami lakukan ke depannya. Seperti itu. Apa saran kamu untuk mahasiswa yang ingin mulai mengikuti kompetisi atau mengajukan pendanaan? Oke, buat teman-teman semua yang ingin mengikuti kompetisi dan juga ingin mendapatkan pendanaan, yang pasti adalah jangan pernah skip untuk membaca dan mencermati isi dari buku panduan. Kemudian jangan pernah menyerah dan tetap terus berdoa.